Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiatnya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Perkenalkan gue si netizen yang suka ngebahas bola. Lawan timnas Indonesia di fase 8 besar Piala Asia U17 akhirnya sudah ditentukan berkat pertandingan dari grup D yang tadi sudah selesai ya. Tadi sudah selesai di mana Korea Utara akan menjadi lawan kita selanjutnya di 8 besar. Karena Korea Utara berada di peringkat runner up grup D di bawah Tajikistan. Karena Korea Utara ditahan imbang oleh Oman dengan skor 2-2 dan Tajikistan secara mengejutkan menang 3-1 menghadapi Iran. Yang membuat hasil akhir di grup D adalah Tajikistan sebagai pemuncak grup dan Korea Utara berada di peringkat runner up grup D, sehingga Indonesia menjadi lawan dari Indonesia ini adalah Korea Utara ya. Ya, satu hal yang mengejutkan dari grup D ini adalah kehancuran dari timnas Iran ya. Iran ini tidak sesuai prediksi gua. Ternyata Iran ini begitu bubuk ya, begitu hancur di grup D, dimana mereka hanya meraih satu kali hasil imbang aja, sementara menghadapi Korea Utara dan juga Tajikistan mereka kalah. Jadi ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Iran kalah 3-1 dari Tajikistan tadi malam, dan ini membuat dua tim unggulan Iran dan Australia ya gugur dari ajang ini. Gue sempat bilang di video sebelumnya bahwa gue sebenarnya berharapnya Oman yang jadi lawan kita, karena kalau secara semuanya Oman adalah tim terlemah di grup D sebenarnya. Gue bilang ya, dari permainan yang gue lihat di pertandingan grup D. Tapi lawan kita adalah sekarang Korea Utara. Ya sebenarnya lawannya tidak terlalu jauh beda dengan Oman ya. Beruntung kita nggak ketemu antara Tajikistan atau Iran, karena gue di video sebelumnya juga bilang bahwa Tajikistan dan Iran ini punya permainan yang sebenarnya lebih menjanjikan ya, lebih menjanjikan gitu. Tapi Tajikistan yang lolos untungnya nggak ketemu sama kita ya, jadi tidak ada yang namanya final kepagian gitu ya. Gue optimis lawan Korea Utara kita bisa menang, ditambah semua angin ini memang lagi ke Indonesia. Kenapa semua angin ini lagi ke Indonesia? Pertama, kita dalam kalau gue ngelihat dari kondisi terakhir tidak ada pemain yang cedera ya. Kemarin Putu Panji sempat mengalami kram tapi katanya tidak ada masalah. Kemudian jadwal istirahat kita juga lebih sehari dibanding Korea Utara. Artinya recovery Indonesia harusnya jauh lebih bagus ya. Ditambah timnas Korea Utara kemarin memainkan seluruh pemain terbaik yang menghadapi Oman, dan kita mengistirahatkan banyak pemain. Artinya harusnya secara level fitness kita harusnya jauh lebih baik. Selain waktu istirahat yang lebih banyak, kemudian recovery kita yang jauh lebih bagus karena pemain-pemain utama kita ini istirahat ya. Becker istirahat, Fabio istirahat, kemudian Goli juga cuma main 30 menit, Alberto cuma main 45 menit gitu ya, Mirza istirahat gitu ya, Evandra cuma main 40 menit. Jadi banyak pemain yang diistirahatkan yang nanti akan memberikan 100% di 8 besar. Dan gue sangat optimis kita bisa lolos ke semifinal, sama seperti timnas U23 di era Sintayong ya, yang juga berhasil meloloskan timnya ke semifinal. Apakah ini bisa diulangi oleh Coach Novarianto? Tentu sangat bisa gitu ya, tentu sangat bisa. Jadi kita lihat di racikan dari Coach Nova ini akan bermain seperti apa. Harusnya tidak ada perubahan ya. Di winning team gue rasa akan tetap dimainkan 11 pemain yang biasa dimainkan di dua pertandingan awal itu akan mengisi, gue rasa ya, akan mengisi 11 terbaik yang nanti akan dimainkan. Kalaupun ada perubahan, gue curiganya ada 2 perubahan mungkin ya, yang itu pun mungkin karena kelelahan.
Yang pertama adalah posisinya Putu Panji yang mengalami kram kemarin ya. Mungkin bisa digantikan ya, bisa dibilang, karena kita juga punya kedalaman back tengah yang bagus. Kemarin juga kita memainkan 2 back tengah yang lain ya. Artinya 2 back tengah yang lain juga udah punya pengalaman dan bisa digunakan sewaktu-waktu gitu ya untuk menggantikan posisinya Putu Panji. Yang kedua mungkin posisinya Daniel ya, karena Daniel bermain full di 3 pertandingan. Jadi gue juga belum tahu level fitnessnya ini segimana, tapi kalaupun ada yang diganti mungkin secara kebugaran yaitu Daniel mungkin ya di sisi kiri gitu ya. Tapi gue nggak tahu penggantinya siapa ya. Gue jujur nggak tahu penggantinya siapa di Daniel ini, karena gue nggak melihat back kiri murni di skuad timnas Indonesia. Kalaupun ada back kiri murni yang lain, itu adalah backer. Backer itu adalah back kiri teman-teman, posisi aslinya ya, bukan back tengah. Backer itu Matthew Baker ya. Nah, apakah Matthew Baker akan ditaruh di back kiri menggantikan Daniel, kita nggak tahu ya. Tapi berarti di back tengah ini harus ada yang nutup lagi. Bisa jadi Ida Bagus akan bermain lagi atau Ekayana akan bermain lagi gitu ya. Jadi kita tunggu aja racikan Coach Nova, atau mungkin Coach Nova ingin mencoba bermain 4 back. Sama seperti di pertandingan melawan Afghanistan di babak kedua, itu kan timnas Indonesia bermain dengan 4 back ya, mencoba gitu. Dan hasilnya juga lumayan bagus gitu, kita bisa lebih controlling game dibanding babak pertama, karena memang kan lapangan tengah jadi 3 orang kan. Harusnya memang secara permainan, secara signatur permainan harusnya lebih possession gitu ya, dibanding bermain 3 back yang cenderungnya itu langsung strike forward ke depan gitu ya, men-skip lapangan tengah gitu. Jadi pola 4 back juga gue rasa cocok. Dan gini, gue tuh juga memperhatikan permainan Korea Utara ya. Ya harusnya sih, tapi ya kita nggak tahu, yang namanya mental bertanding kan bisa berbeda di setiap pertandingan ya. Tapi secara kualitas harusnya Korea Utara sih bisa banget dikalahin. Korea Utara ini bermainnya tidak terlalu bikin gua takjub gitu. Meskipun mereka mendapatkan hasil positif menghadapi Iran, tetapi permainan mereka ini terlalu banyak salah passing, terlalu banyak kontrol bola sendiri yang hilang gitu ya. Meskipun mereka bermainnya juga lumayan cepat ya, Korea Utara ini bermainnya agak cepat. Jadi untuk Fabio, terutama untuk Fabio dan Daniel, gue rasa harus berhati-hati di sisi wingback ya, karena bermainnya lumayan cepat. Tapi Korea Utara ini lumayan klinis ya, di kotak penaltinya lumayan klinis. Jadi lo harus berhati-hati juga kepada 3 back tengah kita yang nanti, atau 2 back tengah kita nanti yang akan bermain. Karena kalau bisa bola jangan sampai masuk kotak penalti, karena Korea Utara ini lumayan klinis dalam menyelesaikan peluang-peluangnya. Gue udah lihat di beberapa, mereka tuh tidak banyak dapat peluang, tetapi mereka tuh sangat bisa mencetak gol gitu di situasi-situasi genting. Jadi hanya itu aja sih mungkin yang harus diwaspadai. Sisanya harusnya Indonesia bisa kontrol the game. Hal ini lawannya tidak sesulit Korea Selatan kok, Korea Utara ini. Kelihatan dari kualitas permainnya gitu ya. Harusnya tidak sesulit Korea Selatan. Mungkin sekelas Yaman ya Korea Utara ini, kalau gue bisa nilai ya, sekelas Yaman mungkin ya. Mereka ibaratnya cukup baik, menguasai bolanya cukup baik, tetapi secara organisasi masih on off, kadang bisa pegang bola, kadang enggak gitu ya, masih on off. Jadi memang kayak Yaman gitu menurut gue ya. Jadi semangat untuk timnas Indonesia, ayo melaju ke semifinal biar sama dengan Coach Nova Arianto ya. Untuk Coach Nova Arianto biar sama kayak gurunya gitu ya. Baik.